Junahir, pokoknya kamu tunggu aja di rumah itu ya. Nanti uangnya saya transfer, ya. Yuk, makasih. Ma, untung aja kita dapat baju yang sama persis sama Indra pakai. Iya sayang, mirip banget ya. Si Ibu, gimana Bu? Hah? Pantes kagak? Ini baju bagus banget ini. Gimana? Pak Toing seneng? Ya iya, pasti pengen betul Bu ini mah. Berapa juga saya pakai kalau udah kayak gini mah. Pak Toing mau lagi nggak kalau dikasih baju-baju kayak gini? Ya, mau Bu, mau. Banyak lagi. Nah, kalau Pak Toing mau, di rumah Pak Toing banyak banget baju-baju kayak gini. Nah, Pak Toing bisa pakai tuh kapan aja. Bahkan Pak Toing lagi tidur pun boleh pakai baju ini. Yang betul Bu. Ah, Ibu canda aja lagi ah. Iya, benar. Tapi Pak Toing sekarang harus pakai baju Pak Toing yang asli dulu. Ya, masa pakai baju ini lagi udah keren-keren begini sih? Ah, si Ibu sama Neng mah ada-ada aja lah. Aduh, Pak Toing pakai aja dulu, ikutin dulu ya. Ah, gimana nih? Kagak boleh orang senang dikit aja nih mah. Jangan cerewet. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Percuma aja kalian sholat, ngaji, puasa, terus berdoa sama Allah supaya Pak Indra sehat. Begitu udah sehat, malah Allah nyabut nyawanya Pak Indra. Kata siapa Pak Indra sudah meninggal? Pak Indra belum ditemukan. Saya sudah mencari sampai ke hilir sungai. Polisi juga sudah. Tapi sampai sekarang belum ditemukan. Putri, tolong. Pakai seluruh kesaktian Putri supaya Papa bisa ketemu. Saya bukan Tuhan. Saya punya keterbatasan. Sebaiknya sekarang kita berdoa. Tabah. Sabar. Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, Pak Toing sekarang udah paham ya. Ngerti kalau Pak Toing itu harus ngapain, ngerti? Iya Bu, saya ngerti. Ayah harus nyamar jadi yang namanya Pak Indra. Iya kan? Betul. Nah, udah gitu Ayah punya anak yang namanya si Alie, alias si Bang Putih. Betul gak? Terus? Udah gitu juga Ayah punya anak tiri yang namanya, nah ini Siska, alias si Bang Merah. Betul? Nah, terus Ayah juga punya bini
yaitu ibu. Yang namanya Bu Rika. Betul kagak? Tapi ngomongnya jangan pakai bahasa Betawi dong, pakai bahasa Indonesia yang bener. Iya bener, bahasa Indonesia ya. Ya ilah si Neng. Kapan saya kudu ke latihan dulu, Neng? Saya bukan tukang sulap yang langsung bisa jadi. Loh. Ya udah Pak Toing. Terus kalau andai kata si Bawang Putih nanya ini, kenapa si Indra sampai hilang? Nah, Pak Toing bilangnya gimana, ayo? Hah? Lah kapan kecelakaan, Bu? Aduh, pakai bahasa Indonesia. Ya maaf, Neng, maaf. Latihan dulu ya. Bentar latihan dulu. Ah, si Neng mah. Ya, apa-apa nih, woi. Sian. Cari duit emang susah. Pak Toing, maaf ya Pak Toing ya. Saya terpaksa bikin Pak Toing babak belur supaya nanti tuh orang percaya Pak Toing. Kalau Pak Toing itu memang bener sebagai Indra yang kena kecelakaan. Ya? Tobat, Bu. Batal aja deh. Nggak jadi orang kaya juga nggak apa-apa dah. Udah. Loh. Nggak bisa gitu dong Pak Toing. Pak Toing kan udah bikin perjanjian sama saya. Hah? Kalau Pak Toing macem-macem, saya tuh udah ngirim orang untuk ngawasin keluarga Pak Toing. Kalau Pak Toing sayang sama keluarga ya, sebaiknya ikuti deh Pak Toing perjanjian tadi. Nih bajunya. Ntar kalau pulang harus pakai baju ini yang barusan kita beli. Di dalamnya udah ada uang buat Pak Toing. Terus udah ada alamat rumah kami. Ingat ya, jenggotnya harus cukur. Tapi ingat, kumisnya jangan ya. Ingat ya. Alia, kami semua, terutama saya, sangat prihatin atas apa yang menimpa Pak Indra. Beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian ini, saya dan Bu Rika telah mendiskusikan beberapa hal. Melihat kenyataannya sekarang, saya setuju untuk mengirim kamu ke pondok pesantren di luar kota. Demi nama baik kamu. Tega-teganya Bapak ngedukung rencana busuk perempuan itu. Rencana busuknya ke Papa udah gagal, dan sekarang dia mau jadiin saya korban. Yakin? Jadi Indra. Assalamualaikum. Anakku. Syukurin, rasain Bawang Putih. Akhirnya kena juga dibawain ya sayangnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mendengarkan doa saya. Ayo Pak, kita ke kamar istirahat dulu. Pak, kan kamarnya di sini. Pak Barata. Suami saya sudah kembali, Pak. Ini benar-benar mukjizat. Mulai sekarang, Pak Barata tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga kami. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Bapak selama ini. Pelan-pelan ya, aduh. Papa sakit betul ya. Aduh. Saya hampir putus asa, Pak. Saya pikir Waktu mobil Papa mencelat. mencelat. Maksudnya lompat. Iya, maksud Papa tuh mobil Papa lompat, selip, terus keluar jalanan. Itu waktu itu Papa juga pikir kalau udah deh, Papa nggak bakal ketemu kamu lagi. Allah masih sayang sama saya, Pak.
saya masih dikasih kesempatan untuk ngerasain kasih sayang dan perlindungan Papa. Papa pasti lapar ya? Saya ambilin makanan ya. Suka kelepasan gue ngomongnya. Ya ampun, ini rumah begini nih kalau jadi orang kaya ya. Iya, bener ya. Kalau gue tidur di mana deh sama tuh ibu, ya nggak mungkin kayaknya ya. Mari Pak Barata. Satu masalah sudah selesai. Yang penting si Toing itu gak bikin masalah baru. Iya, ya, iya. Hei, gue bakal jadi juragan ayam ini. Gak bakal gendong ayam lagi gue. Diminta merintah gue semuanya. Iya. Kenapa sih, Pak? Kok kaget gitu? Papa ini masih sedih. Kalau Papa ingat, Papa kecebur kali. Begitu tuh, Pak. Papa lompat tuh, aduh. Udahlah, Pak. Lupain aja. Sekarang Papa udah di rumah, udah di kamar Papa sendiri. Nih, Pak, makanannya. Makasih ya. Papa mau makan dulu atau ganti pakaian dulu? Papa makan dulu ya, lapar bener nih. Ya. Aduh. Mantap makanannya. Papa kok makannya kayak gitu sih? Apa ya? Mana yang akan menjadi warnamu? Untung. Kalau kagak, batal dah gue jadi orang kaya. Buru-buru nih. Stop! Pada mau kemana ini? Saya mohon Mas, izinkan kami untuk pergi. Kami janji Mas, kami nggak akan mengganggu keluarga Mas lagi. Hah? Enak aja. Kalian sudah berbuat macam-macam di rumah ini? Berbuat macam-macam dengan anak saya? Sekarang kalian mau pergi begitu saja? Enak bener. Kalian harus tetap tinggal di sini. Kalian berdua ini sudah menyiksa saya, menyiksa anak saya. Kalian harus tetap tinggal di sini, menjalani hukuman di rumah ini. Kalian harus jadi pelayan di rumah ini. Saya mohon Mas, izinkan kami untuk pergi. Sumpah Mas, kami tak akan lagi mengganggu keluarga Mas. Tutup mulut. Tutup mulut kalian ya. Turuti perintah saya. Atau saya panggil polisi. Saya telepon sekarang ini. Untuk mengulangi kata-kata saya. Kalian mau tinggal di sini atau mau tinggal di penjara? Kembali ke kamar kalian. Kembali! Alia, Papa sengaja memang menahan mereka supaya mereka tidak pergi. Karena Papa ingin memberi mereka pelajaran. Alia, karena ini masalah keluarga. Jadi ini masalah aib kita juga. Papa minta sama kamu nggak usah cerita kemana-mana. Cukup, ini menjadi rahasia keluarga kita saja, ya.
kerja kayak gini sih? Sayang, udah deh. Ini kan cuma buat sementara aja. Nanti bisa-bisa juga nggak lagi. Loh, kok kerjanya pelan amat sih? Kan kerjanya berdua. Loh, siapa yang suruh berhenti? Masih kecil udah berani ya? Emang berani. Ini kan rumahnya Kak Alia. Aku disuruh ngawasin kalian berdua. Apa perlu saya panggilin Om Indra? Enak nih kue. Asik. Ada gak? Enak, Pak. Sekarang enaknya kita bikin apa? Saya sih punya 4 telur, daging cincang, sayuran, terus susu sama mentega. Kita buat omelet seadanya aja ya. Masih perlu campuran lain? Sebenarnya sih masih, tapi yang di lemari es adanya cuma ini. Jadi ya kita buat seenaknya buat papa. Gini aja, biar saya yang nyampur, saya yang mengaduk, dan saya yang memasak. Makasih Putri. Nih, yang mana duluan ya? Udah. Nyawanya. Ayo. Kak Alia cepetan. Pak Indra udah bangun dari tadi. Dia kelihatan kelaparan. Kamu tahu dari mana papa kelaparan? Tadi dia makan biskuit keselak. Dari tadi dia belum minum. Untung ya dibantuin sama Ibu Peri. Putri, saya anterin ini dulu ya. Papa segitu lapernya. Iya, Elvia. Makanya kalau mau sarapan bilang dong, Pak. Nanti saya bikinin. Tadi Papa bangunnya kepagian, Alia. Terus Papa ngerasa lapar. Papa kan nggak enak mau bangunin kamu buat bikin sarapan. Iya deh, tapi pokoknya Papa harus siapin tempat untuk perut Papa itu buat makanan yang satu ini. Ini khusus saya bikinin buat Papa loh. Apaan nih? Kok gede banget lo dadar? Masa Papa lupa sih? Dulu kan Mama suka bikinin ini buat Papa kalau lagi sarapan. Ayo, coba tebak. Omelet. Nah, omelet. Apa omelet? Yeah. Ya, kok dikasih tahu sih? Ini kakak lagi coba-coba ngingetin papa kakak lagi, soalnya kayaknya dia tuh lupa. Sorry, aku nggak tahu. Soalnya aku nggak sabaran sih. Gimana, Pak? Mau saya suapin? Ntar Papa sendiri aja deh. Saya suapin ya. Enak kan, Pak? Papa kenapa? Masuk angin ya? Makanya Papa tuh harus makan yang banyak. Saya suapin lagi ya. Udah minum dulu. Kopinya. Ya udah. Sekali lagi ya, Pak ya? Ya, sekali lagi, Pak. Harus makan yang banyak. Kenapa sih, Pak? Nggak tahu nih, kok jadi gatel gini sih? Ini pasti Rika nih, nggak bener nih cuci bajunya nih. Rika!
Ika, gimana sih? Cuci baju nggak bener nih. Aduh, bener ya? Papa kenapa sih kok aneh gitu? Mana yang akan menjadi warnamu? Ah, Bu, tobat saya, Bu. Nggak tahan. Hah, Toing! Apa-apaan sih kamu, ha? Memangnya kenapa? Dia tahu siapa kamu. Kagak sih, Bu. Nah, terus kenapa? Bu, Aida nggak tahan. Tuh anak nggak ngerti dah itu masak apaan tuh telurnya gede banget. Rasanya, jalan kagak keruan, Bu. Nih perut rasanya mul-mul sini nih. Mau muntah nih. Wah, udah kagak tahan, Bu. Bu. Deh, saya pulangnya dah. Toing, denger ya. Buka nih kuping lebar-lebar ya. Buka. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu tuh harus sabar. Harus belajar makan, nelen makan makanan orang kaya. Ngerti? Iya, iya. Udah sana. Bikin ribet aja. Dasar orang kampung. Dan jadi pada pegel semua kok ini. Buset dah nih pakaian. Banyak bener ini. Kalau gue punya toko, gue dagangin ini. Ini pakaian segini banyak, kapan pakainya Pak Indra? Nah, yang ini aja nih. Nah, ini dia. Bong loh, apa ini? Soto. Merek soto. Ah, sebodoh dah. Om kok lama banget sih milih bajunya? Om kan milih musi yang pas. Kayak cakep. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Nama saya Olivia. Olivia, kenalan. Namanya Om To. Maksud Om Indra. Indra toh? Saya udah tahu kok. Om tahu nggak nama kakak saya? Oh punya kakak. Siapa namanya? Coba tebak, siapa nama kakak saya? Yang tebak-tebakan segala. Siapa namanya? Nama kakak aku tuh Superman. Superman, permen. Masa Om nggak tahu sih siapa dia? Dia tuh kayak polisi. Polisi. Kakaknya polisi. Bukan, tapi dia lebih kuat. Dia tuh bantuin polisi nangkepin penjahat, terus di penjara gitu. Om kenapa? Kok jadi nyut-nyutan pala Om? Aduh, Om gini nih kalau kebanyakan ngomong, palanya jadi pusing nyut-nyutan. Sebentar ya, Olivia bisa keluar sebentar nggak? Maaf ya. Aduh, aduh. Aduh. Wah, kagak bener ini. Bahaya nih kalau polisi. Saya bingung. Kenapa Papa nahan Siska sama ibunya waktu mereka mau pergi dari rumah ini? Padahal kan Papa tahu betapa saya dan Papa menderita akibat perbuatan mereka. Mungkin papa kamu mau memberi mereka pelajaran. Katanya sih begitu. Tapi saya nggak yakin orang kayak mereka bisa berubah. Mungkin papa kamu termasuk orang yang tidak suka berprasangka buruk. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Mau lihat perkembangan yang gimana lagi, Bu? Udah jelas-jelas kan depan mata nih. Kalau ayah tetap di sini, mau dijeblosin ke penjara. Nah, itu tadi ngimpi aja nggak pernah. Ngapain juga sampai mikir ke sana, Toing, Toing. Memangnya si Bang Putih Brengsek itu udah curiga sama kamu? Iya, curiga. Ya, enggak sih. Nah, terus ngapain kamu mikir sampai ke sana? Udah deh, Bu. Udah. Jangan pura-pura nggak tahu, Bu. Terus terang aja deh. Kenapa sih nggak bilang dari dulu? Pertama kita ketemu. Kalau tuh anak kecil, punya saudara yang suka bantuin polisi. Kemarin dicerita. Namanya Sapi lagi tuh namanya. Tuh anak. Permen apa Superman lah. Ya ampun, Toing, Toing. Kok mau-maunya sih dibohongin sama anak kecil? Itu saudaranya dia itu udah mampus sejak kapan tahu, Toing. Par, cepetan Par. Roy, Ya, Tante. Tante titip Ferdi ya. Oke. Selesai sekolah, dia harus langsung pulang.
Gak usah nongkrong-nongkrong dulu ya. Tante nggak usah kayak gitu-gitu amat lagian. Lagian saya udah janjikan sama Tante. Ayo, Roy. Oke. Tunggu. Satu lagi, Roy. Tolong jagain Ferdi, supaya dia nggak deket-deket sama si Alia ya. Tante ini apa-apaan sih? Jangan protes kamu. Tante kan cuma mau mastiin kalau kamu nggak ketularan sama tingkahnya Alia. Itu aja kok. Oke, saya janji. Saya nggak akan ngedeketin Alia lagi. Udah, puas. Dan Tante, nggak usah khawatir amat sama saya. Gimana Tante nggak khawatir? Kamu pernah janji mau nyerahin Alia ke tangan polisi. Tapi mana? Kenyataannya enggak kan? Kamu tuh masih lugu, Fer. Kamu tuh masih gampang dibohongin sama perempuan yang tingkahnya kelihatan aja manis. Tapi kamu tahu persis kalau tempatnya dia itu yang paling pas di penjara. Tante, kita nggak berhak secuil pun untuk mendakwa orang. Lagian Tante kan nggak tahu kan. Tante tuh nggak usah angkat bicara deh. Kalau Tante sebenarnya nggak tahu pokok permasalahannya kayak gimana. Ayo, Roy. Oke. Nah, sekarang kamu sudah rapi, sudah cantik. Nah, nanti kita pergi sama Ibu Peri. Ketemu teman-temannya Ibu Peri di sana. Hei Tuyul! Ngapain kamu, ha? Ngapain? Tante kok masih jahat aja sih? Jahat ini makeup tadi apa sama kamu, ha? Kalau ada Om Indra aja pura-pura baik. Tapi kalau nggak ada Om Indra, jahatnya minta ampun. Berisik kamu udah seorang kecil. Cerewet banget. Mama tuh apa-apaan sih? Kayak orang kalap aja. Sayang, lihat. Nih, kerja si Tuyul. Nih, makeup mama lagi berat-beratan sama dia. Ya ampun Mama, dia tuh cuma anak kecil. Apanya anak kecil, ha? Makeup mama nih berantakan. Yuk sayang, yuk ikut kakak keluar yuk. Pergi. Oh, dijatuhin lagi. Kakak nggak suka kalau mamanya kakak jahat sama kamu. Tapi kamu juga harus ngerti, sekarang dia lagi stres. Kamu tahu kan, sekarang dia lagi dihukum sama Pak Indra, disuruh ngurusin rumah ini. Kakak juga dihukum, tapi kok kakak masih baik sama saya? Kan kamu adik kesayangan temennya kakak, jadi kakak juga harus sayang sama kamu. Makasih, Kak. Ya udah, sekarang kamu main di kamar dulu ya. Dan ingat, jangan deket-deket sama mamanya kakak dulu. Ntar kamu dimarahin lagi, ya. Mana lagi? Mama tuh apa-apaan sih? Apaan? Apanya apaan, ha? Ngapain kamu bela-belain tuh Tuyul, ha? Mama tuh udah muak banget ngeliat dia. Udah deh, buang dia ke jalanan. Buang. Mama jangan egois dong. Mama juga harus mikirin kepentingan aku. Aku masih merluin dia untuk kepentingan pribadi aku. Kepentingan pribadi apa lagi? Mah, coba sekarang aku pengen nanya sama Mama. Kalau nanti si Ferdi kesini terus pengen ketemu sama Olivia, terus gimana? Mama suka atau nggak suka, dia harus tetap ada di sini. Sampai aku ngedapetin Ferdi. Mana yang akan menjadi warnamu? Gak ada yang hilang kok, Pak, dasinya. Ya. Waktu Papa sakit, nggak ada yang ngutak-ngutik dasi Papa. Iya, Papa cuma iseng aja. Saya pergi sekolah dulu ya, Pak. Kapan pulangnya? Seperti biasa. Tapi Bapak janji jangan pergi kemana-mana. Iya, ini hari kebetulan Papa juga nggak ada rencana. Ya? Hati-hati ya, Pak. Papa kan tahu gimana jahatnya mereka. Iya, jangan khawatir sayang. Papa tahu siapa mereka. Mereka nggak pernah mau menyerah. Mereka sampai nyewa cowok untuk nyerang kita, Pak. Cowok? Iya, Pak. Dan cowok itu udah ngebunuh kakaknya Olivia. Yang benar?
Bener, Pak. Ngapain juga saya bohong sama Papa? Makanya sebetulnya saya lebih suka kalau mereka dibiarin pergi dari rumah ini. Papa kepengen tahu siapa sih sebetulnya mereka itu. Begitu Papa punya bukti, Papa akan langsung telepon polisi. Jadi untuk sementara waktu ini, biar mereka tinggal di sini sampai mereka sadar. Namanya juga manusia, mungkin mereka akan berubah. Ya udah, Pak. Saya pergi sekolah dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan nanti gue yang dibunuh lagi. Aduh, gue seneng banget lo balik sekolah. Apalagi sekarang bokap lo udah sehat. Lo pasti bahagia banget ya, Al. Lo tau dari mana? Barusan aja gue telepon. Yang angkat anak kecil namanya Olivia. Ya, dia cerita semuanya. Ya, alhamdulillah lah. Sekarang hidup gue udah lumayan tenang lagi. Kayaknya ini harus dirayain deh. Lo traktir gue ya. Ini Superman. Ya. Mas, silakan makan dulu. Oh iya. Jangan kemana-mana dulu. Sini, cobain makanannya. Memangnya kenapa? Om kayak nggak tahu Tante Rika aja. Dia kalau orang makan, dia harus nyicipin dulu. Oh. Nih, lihat. Ya, lihat ya. Tante Rika akan cicipin makanannya. Dikit aja. Udah kan? Puas? Hah? Tante tuh udah dinasehatin sama Om Indra supaya Tante bisa bersikap lebih baik. Dan Tante sudah pasrah untuk mencoba, ya... Bagus deh kalau Tante nyadar. Nah, tapi kalau di belakang Om Indra jangan jahatin aku ya. Kayaknya Tante Rika takut ya sama kamu. Emang takut? Aku kan punya kakak namanya Superman. Kasihan ya anak. Dia nggak tahu kalau kakaknya udah dihabisin sama suruhannya Rika. Sekarang gue ikutan masuk perangkap. Loh, kok Om Indra bengong sih? Nggak apa-apa. Om nggak bengong. Kok bengong sendirian sih? Bokapnya Alia udah sembuh, Fer. Ya alhamdulillah dong. Berarti lo, nyokap lo sama Alia nggak usah capek-capek ngurus dia, ya kan? Ekspresi lo tuh sedih atau bahagia? Kebahagiaan bukan milik orang kayak gue. Lo kok jadi pesimis gitu sih? Kata pepatah, darah lebih kental daripada air. Lo udah pernah denger kan? Iya, terus? Gue sama nyokap gue difitnah Alia. Dia bilang selama bokapnya sakit, gue sama nyokap gue selalu nyiksa dia, selalu ngerjain bokapnya. Padahal itu semua nggak bener, Fer. Gue sama nyokap gue selalu bela diri, tapi bokapnya nggak pernah mau percaya. Dan sekarang gue sama nyokap gue diperlakukan seperti pembantu. Ya udah deh, mendingan lo lupain aja. Sampai kapan sih fitnah bisa menang? Suatu saat Alia bakal membayar semua kebohongannya. Lagian di dunia ini, emang cuman ada bokapnya sama Alia doang, enggak kan? Lo punya banyak temen, termasuk gua. Mendingan lo nggak usah mikirin deh. Udahlah, lupain mereka. Sekarang kita ke kantin yuk. Apa ini? Bapak lupa dengan koper sendiri. Sama kopernya saya nggak lupa. Tapi apa isinya? Nanti Bapak akan tahu sendiri.
Oh. Saya permisi dulu, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih ya. Kasih, Pak. Iya. Apa isinya? Mana dibukanya nih? Nah, ya ampun. Buset dah. Ini duit nih. Duit apa daun nih? Ya ampun. Wanginya. Ya ampun. Ya ampun. Kapan gue punya duit kayak gini? Jadi dah gue juragan. Wanginya. Belum kering ini, mah. Enak aja, ini punya saya. Ya, si ibu. Bagian saya mana, Bu? Urusan belum selesai udah nanya bagian. Nanti kalau kerjaan kamu tuh udah selesai. Udah pergi sana. Saya juga. Pergi. Ih, lama banget sih. Pergi dia. Lain kali aja deh. Gue juga lagi sebel banget ngeliat mereka. Cuekin aja lah, Jen. Yuk. Al. Gabung yuk. Enggak deh, makasih. Sorry. Gue beliin baju di koperasi ya. Bentar. Mana yang akan menjadi warnamu? Ini minyak wangi pasti nih. Ya ampun. Semua aja mendingan dah. Oh. Pa? Aduh. Mana sih, Papa? Ya copot kali ini mata nih. Aduh, perih banget nih. Pasti di kamarnya. Aduh. Copot nih. Pa? Hilang. Papa? Mana nih? Pa, Papa di mana sih? Pa? Seseorang yang selalu menyakiti orang lain, niscaya akan menderita pada akhir hidupnya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna
Bu.